Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat hari Minggu bagi setiap kita. Haleluya. Jadi bulan ini kita akan masuk ke dalam satu seri yang baru. Kita beri judul cross check. Saudara, kalau di perusahaan biasanya antara laporan barang dengan kepada pemimpin, biasanya barang itu harus di cross check dulu. Apakah benar ada 10 biji gitu ya, atau hanya sekedar tulisan, atau jangan-jangan sudah ada yang hilang. Jadi harus di cross check. Jadi artinya apa? Cross check Bapak Ibu Saudara, kita lihat cross check itu adalah memeriksa kembali berita atau laporan atau kabar yang kita dengar kepada sumber yang sebenarnya. Saudara, supaya apa? Dikatakan di sini supaya kita tidak terjebak di dalam berita bohong atau hoax yang sekarang ini lagi viral gitu ya, atau kita terjebak di dalam gosip. Nah, Bapak Ibu Saudara, di era digital ini begitu cepat berita-berita atau video-video langsung di forward, ya kan? Bapak Ibu Saudara juga sering mendapatkan berita. Kadang-kadang kita belum baca, belum tahu itu benar atau tidak, langsung kita forward kepada orang lain. Padahal belum tentu itu benar. Jadi bagus sekali sebetulnya sebelum saudara yakin itu benar, jangan di forward. Kalau kita ragu ini beritanya tidak yakin kita ini benar, jangan di forward. Biarlah itu sampai di kita saja. Apalagi saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan gara-gara yang mengatakan itu adalah orang Kristen, pasti benar. Karena yang mengatakan itu adalah hamba Tuhan, pasti benar. Segala sesuatu kita harus cross-check kepada sumber aslinya. Yaitu apa? Firman Tuhan. Kemarin saudara, saya ngobrol dengan salah satu anggota net group. Dia bertanya demikian, saudara. Pastor Roni, apakah benar kalau sudah menjadi Kristen pasti masuk surga? Soalnya bos saya mengatakan demikian. Walaupun hidup dalam dosa, pokoknya kalau sudah jadi Kristen, kita pasti masuk surga. Jadi, saudara, ini ditangkap oleh dia dan dia bingung. Masa sih harus orang jadi Kristen udah pasti masuk surga gitu ya. Jadi dulu dia tidak mengerti itu sehingga dia langsung masuk Kristen gitu ya. Jadi dia berpikir di awal itu sudah salah ya. Saudara, ini salah satu berita hoax ya. Karena di dalam firman tidak ada yang mengatakan kalau Kristen pasti selamat ya. Tetapi yang benar adalah orang yang hidupnya bertobat dari dosa, dari beriman dan menjadikan Yesus adalah Tuhan, pasti masuk surga. Nah, orang yang menjadikan Yesus Tuhan, berarti Yesus itu adalah master. Yesus itu adalah Tuhan. Artinya apa? Kita sesungguhnya adalah hamba yang harus melakukan perintahnya, melakukan kehendaknya, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah orang yang menjadikan Yesus Tuhan. Kalau hanya sekedar KTP-nya Kristen, tuannya bukanlah otomatis Yesus. Kenapa saya bilang gitu? Tuannya bisa saja uangnya, bisa saja hartanya, bisa saja sakit hatinya, bisa saja budayanya diagung-agungkan, dan banyak lagi. Berarti dia bukanlah pengikut Kristus. Bukanlah Kristen sesungguhnya. Walaupun secara negara dia legal Kristen, tetapi di dalam Kristus, waktu bertemu dengan Yesus, Yesus akan berkata apa saudara? Enyahlah engkau. Jadi aku tidak mengenal engkau. Jadi saudara, memang sebagai seorang Kristen yang sejati, sebagai pengikut Kristus, kita pasti masuk surga. Tetapi orang Kristen KTP itu adalah hidup suam-suam buku. Firman Tuhan berkata sekali lagi, Tuhan akan memuntahkan orang yang suam-suam buku. Artinya apa?
yang suam-suam kuku akan ditolak oleh Tuhan. Karena itu, mulai hari ini, mari kita cross-check kembali hidup kita. Bagaimana kita mengikut Yesus? Apakah kita mengikut dengan benar? Apakah Yesus sudah menjadi Tuhan dalam hidup kita? Atau ada yang lain? Ada amin? Karena itu mari kita mulai hari ini, minggu ini, kita mulai dengan penyangkalan diri. Saudara, ini tidak populer. Ini tidak mungkin kurang enak didengar. Tapi inilah menjadi satu tuntutan dari Kristus. Bagaimana sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus, ada yang namanya penyangkalan diri. Nah, seperti apa itu? Kita akan baca sama-sama firman-Nya dulu ya. Markus 8 ayat 34 sampai 38. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Yang terakhir, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Bapak Ibu Saudara, cerita ini atau kisah ini diperkirakan Yesus sudah melayani sekitar 1 tahun, yang hidupnya sekarang dia berjalan kemana-mana disertai oleh 12 muridnya. Nah, Yesus sudah melakukan begitu banyak mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang mati bahkan dihidupkan. Bahkan hanya dengan 7 roti, 4.000 orang bisa makan. Saudara, 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang bisa makan. Jadi pada waktu itu, Yesus sedang menjadi viral di Galilea dan sekitarnya. Jadi masyarakat itu begitu heboh, gitu ya. Yesus bukan hanya bisa melakukan mujizat, tetapi saudara, dia juga hebat dalam mengajar. Pengajarannya itu berbeda dari guru-guru, dari pengajar-pengajar sebelumnya. Jadi dia walaupun dia berkhotbah, mengajar berjam-jam begitu ya, orang mendengarnya itu tidak ada yang ngantuk, saudara. Semua ternganga-nganga. Wih. Jadi karena apa? Karena khotbahnya itu hidup. Dia berkhotbah penuh dengan kuasa, membuat orang itu menjadi berkobar-kobar, berapi-api, sama sekali tidak membosankan, saudara. Betapa hebat. Nah, mulai dari orang tua, orang muda, ibu-ibu, dan anak-anak pun sekalipun, mereka semua senang. Sehingga orang-orang itu membicarakannya. Begitu banyak orang yang ingin mengenal dan ingin mengikuti dia kemanapun dia pergi. Mereka tidak takut, bahkan tidak takut lapar. Karena apa? Karena pasti kita akan makan. Jangan khawatir bersama dengan Tuhan Yesus. Apalagi kalau ada yang sakit, saudara. Orang-orang langsung kasih tahu. Jadi misalnya saya lihat ada orang sakit gitu ya. Hey, ayo, kamu harus ketemu Tuhan Yesus. Kamu kalau ketemu Tuhan Yesus pasti langsung sembuh kamu. Gitu ya. Jadi bagi dia tidak ada hal-hal yang mustahil. Kenapa dia bisa begitu hebat gitu ya? Yang sampai sekarang tidak ada yang seperti dia. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan gitu ya, yang menjadi manusia. Nah, saudara, satu kali orang-orang tahu bahwa Yesus
sedang pergi ke kampung di sekitar Kaisarea Filipi, di atasnya Galilea gitu ya. Dan begitu banyak orang langsung berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, Saudara, Yesus mulai ingin memastikan, meng-cross check kembali. Yesus ingin memastikan orang-orang yang mengikuti dia ini, apakah motivasinya sudah benar atau belum. Yesus tahu kok bahwa banyak orang mengikuti dia karena dia melakukan mujizat. Tetapi ada juga lambat demi lambat orang mengikuti dia karena memang betul-betul sudah mulai mengenal dia. Nah, Yesus mau memastikan apakah pengajarannya selama ini sudah dimengerti oleh banyak orang, terutama kepada murid-muridnya. Dia mau memastikan. Dan dia bertanya begini, Saudara, di ayat sebelumnya, ayat 28-9, dia berkata begini. Jawab mereka. Nah, Yesus berkata gini, kata orang, siapakah aku ini? Nah, kemudian mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, Yesus memastikan kembali. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka salah satu orang muridnya bernama Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Wow, dengan pede dia berkata, Saudara. Kemudian apa, Saudara? Yesus langsung berkata, oke Petrus, jangan kasih tahu dulu siapa ya, gitu ya. Karena apa? Kenapa Yesus berkata demikian, Saudara? Karena Yesus tahu bahwa Petrus sendiri belum terlalu yakin, belum terlalu jelas Mesias yang dimaksud, gitu ya. Yesus tahu bahwa Petrus sudah mulai percaya bahwa dia adalah Mesias, tetapi belum dengan pengertian yang penuh. Pengertiannya masih setengah-setengah. Nah, kemudian Yesus menegaskan kembali kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak di situ. Dia berkata kepada murid-muridnya demikian. Aku akan menanggung banyak penderitaan dan akan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh, tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, waktu Yesus mengatakan, padahal ini sudah dia berkata berulang-ulang, kemudian tapi Petrus belum mengerti. Saudara, Petrus bukannya berusaha untuk mengerti apa maksud perkataan Tuhan itu, tetapi dia malah menegur Yesus, Saudara. Seolah-olah dia lebih paham dan lebih berhikmat. Padahal apa yang terjadi? Dia gagal paham. Katakan sama-sama, gagal paham. Saya bayangkan begini, Saudara. Waktu Yesus berkata, saya akan dibunuh dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Dikatakan begitu, Petrus langsung menarik Tuhan Yesus ke samping gitu ya. Jangan ngomong gitu, Guru. Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Raja yang akan menggantikan Daud, yang akan membebaskan kami dari penindasan bangsa Roma. Itulah Mesias yang kami tunggu-tunggu selama ini. Dan saya yakin engkaulah itu. Kalau engkau yang memimpin bangsa kita, bangsa kami, maka kita akan makmur. Kita akan bebas. Nah, Guru, tenang. Kita akan dukung siapapun yang mengancam engkau. Aku akan terlebih dahulu berhadapan dengan mereka. Wow, Saudara, apa yang terjadi, Saudara? Begitu selesai Petrus berkata, langsung Tuhan Yesus berkata, langsung menghardik dia. Dan Tuhan Yesus berkata demikian, enyahlah engkau, iblis. Enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita juga punya pemikiran seperti Petrus. Banyak orang Kristen berpikir, jadi Kristen hidup akan bebas dari persoalan. Jadi Kristen kita akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Tidak, kita pasti segala persoalan akan selesai di dalam Tuhan.
Kalau memang itu ada benarnya, tetapi kalau cara berpikir kita hanya seperti itu, hanya sampai di situ, maka kita akan mengalami persis sama seperti Petrus, saudara. Kita akan dihardik oleh Tuhan Yesus dan dia akan berkata, enyahlah iblis. Saudara, ada yang mau dibilang begitu di sini? Pasti tidak ada yang mau dikatakan enyahlah iblis. Betul ya? Katakan di sebelah kiri kananmu, apakah engkau mau dikatakan demikian? Tidak ada yang mau, saudara. Karena saya juga tidak mau dikatakan demikian. Karena itu, mari kita cross check terus. Termasuk saya harus terus cross check. Bagaimana pengikutan saya kepada Yesus. Di Markus 8 ayat 34 tadi berkata, mari kita sama-sama baca ya. Sama-sama kita baca yang keras. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi pertanyaannya buat kita adalah, bagaimana harusnya kita mengikut Tuhan Yesus? Bagaimana harusnya kita mengikut Tuhan Yesus? Yang pertama, kita harus menyangkal diri. Dikatakan di ayat 34 tadi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Nah, saudara, apa arti menyangkal diri untuk mengikut Tuhan Yesus? Apakah tidak boleh kaya, tidak boleh sukses, tidak boleh terlihat ganteng, tidak boleh terlihat cantik, penampilan cantik, sehingga kita harus penampilannya harus menjadi orang miskin, harus menjadi baju sederhana gitu ya, atau yang lebih sederhana lagi bajunya nggak usah disetrika biar kelihatan benar-benar sederhana menderita di dalam Tuhan gitu. Jadi atau yang lebih rohani, apakah mengikut Yesus harus menjadi pelayan Tuhan sepenuh waktu, harus menjadi pendeta, harus menjadi full timer? Atau yang lebih ekstrim lagi, menyangkal diri, harus hidup menyendiri, tidak boleh ketemu dengan banyak orang. Kita harus bertapa sampai jenggotnya panjang, gitu ya, supaya lebih kudus, tidak diganggu dengan dunia yang fana ini. Apakah begitu? Tidak, saudara. Yang dimaksud menyangkal diri bukan begitu. Menyangkal diri maksudnya adalah berani mengatakan tidak kepada cara hidup yang lama, hidup yang berdosa, menyatakan tidak kepada urusan diri sendiri dengan hidup kepada hidup yang baru. Ini namanya menyangkal diri. Ya, jadi saudara, apapun keadaan kita, mau kaya atau sederhana, mau saudara sekarang ini dipercaya Tuhan banyak atau sedikit, Tuhan mau kita tidak hidup kompromi dengan dosa. Ya. Kalau kita dulu suka berdosa, suka berdusta, suka mencemooh, bahkan sombong atau suka bergosip, kita harus berani tinggalkan semua itu. Begitu ada pikiran kita menilai negatif dengan orang lain, langsung katakan tidak. Ingat bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita semua manusia berdosa. Jadi, ayo putuskan. Jangan lagi melakukannya. Kita bertobat sungguh-sungguh karena itu adalah pekerjaan si iblis. Jangan biarkan hidup kita dikerjain oleh si iblis, ya. Jangan dibiarkan kita kompromi dengan cara-cara hidup yang lama, sehingga kita nanti jangan sampai kita sampai kepada perkataan Tuhan Yesus, enyahlah engkau iblis. Apalagi saudara, sekarang ini kan ada lagu ya, kelihatan bagus, dia bilang begini, dia tak tampan, tak juga rupawan, kan gitu kan. Dia tak juga bergelimang harta, oh tapi mengapa gayanya seperti superstar. Saudara, ini namanya apa saudara? Ini namanya negatif pada orang lain. Ini namanya iri, gitu ya. Iri bilang bos. Jadi saudara, ini
contoh nilai negatif. Ya, ini namanya gosip, saudara. Jadi katakan di sebelah kiri kananmu, jangan begitu. Ya. Kemudian, saudara, menyangkal diri, jangan, artinya begini juga, jangan hidup untuk kepentingan diri sendiri. Artinya apa? Mengesampingkan keinginan dan rencana untuk diri sendiri. Karena apa, saudara? Karena kita dipilih dan dipanggil, yaitu jelas, saudara. Apa, saudara? Markus 1 ayat 17. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Sama-sama ya, ini menjadi ayat hafalan buat kita. Setiap Bapak Ibu Saudara, saya mendorong kita hafal ini. Markus 1 ayat 17, 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus pertama sekali waktu memilih Petrus dan teman-temannya, saudara. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, sudah jelas panggilan kita. Yaitu apa, saudara? Menjadi penjala manusia. Penjala manusia itu artinya apa? Membawa orang lain untuk mengikut Yesus juga. Artinya apa? Kalau selama ini kita belum terlibat di dalam penjala manusia, melayani orang lain, ini waktunya kita cross-check kembali. Evaluasi hidup kita kembali. Dan ambil satu komitmen yang baru mulai pada hari ini untuk mengatur waktu dengan sengaja melayani orang lain. Dengan sengaja memikirkan dan mengatur jadwal kita. Kapan kita bisa ketemu orang lain, kapan kita bisa membangun orang lain dalam Tuhan, atau kapan kita juga bisa terlibat untuk mereka bisa dimuridkan. Mungkin kita bertanya begini, tapi Pak, saya orangnya pendiam. Saya orangnya tidak bisa bergaul, saya ini pemalu, Pak. Saya, apalagi saya ini orangnya tidak sabaran, Pak. Bapak Ibu Saudara, itu semua adalah kehidupan yang lama. Ada amin? Orang Batak itu otak orang yang keras, itu adalah kehidupan yang lama. Di dalam Tuhan semua bisa berubah, saudara. Amin. Saya dulu orangnya keras, tapi sekarang orang-orang bilang saya orang Jawa. Gitu ya. Yang orang Jawa juga tidak juga bertahan di dalam lembut, yang jelas tidak mutar-mutar, enggak. Orang Jawa juga bisa diubah oleh Tuhan seperti orang Batak, saudara. Jadi istri saya sekarang aja menjadi orang Batak katanya. Kenapa? Dia tegas. Ya, kepada firman Tuhan dia tidak kompromi, dia tegas, saudara. Jadi di dalam Tuhan kita semua bisa berubah. Percayalah, kalau Tuhan Yesus sudah memanggil dan memilih kita, saya percaya dia akan memberi kita kemampuan dan kuasanya. Ada amin? Katakan di sebelah kiri kananmu, kita pasti bisa. Ada satu contoh gitu ya. Ada anggota net grupnya Pastor Robi, kalau nggak salah waktu itu sempat cerita pada saya. Dia sebenarnya dia bilang ini, saya baru bertobat Pak, saya juga masih dimuridkan. Terus satu kali saya dipercayakan oleh Pastor Robi membawa firman. Wih, kemudian pada waktu itu kita lagi ada acara dan banyak orang yang akan datang. Gitu ya. Jadi saudara, pada awalnya dia sudah mulai bingung, dia sudah mulai keringat, merasa tidak mampu, tidak layak dan sebagainya, tentu bercampur aduk di dalamnya. Tetapi saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah dia membagikan firman Tuhan, saudara, bahkan sampai ada ibu-ibu yang datang sampai dia tersentuh dan sampai mengeluarkan air mata, saudara. Ini luar biasa. Ada amin? Sepanjang saya berkhotbah di dalam net group ya, belum pernah ada ibu-ibu nangis. Tapi dia ini orang baru sampai nangis, ibu-ibu itu, saudara. Berarti, saudara, ini berarti Tuhan sedang memakai dia. Walaupun dia masih baru. Jadi, saudara, kita harus belajar. Menyangkal diri kita dan mengatakan, ya, saya mau melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan pasti bekerja, dia pasti memberikan urapan, memberikan kuasanya kepada kita. Amin. Yang kedua, kita belajar bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus adalah kita harus memikul salib. Sama-sama kita katakan, kita harus memikul salib. Ya, di Markus 8 ayat 34 tadi berkata, dia bilang begini, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, memikul salib bukanlah tentang pertengkaran antara suami dan istri. Ya,
Jangan saudara bertengkar sama suami dan istri itu, ini adalah salib saya, pastor. Bukan. Ya, itu bukan salib. Bukan juga pertengkaran antara orang tua dan anak. Salib bukanlah berbicara tentang sakit penyakit yang menimpa kita, yang sekarang kita tidak sembuh-sembuh. Yang bicara tentang salib yang Tuhan maksud bukan itu, saudara. Jadi jangan saudara, kalau saudara sekarang ini hidup di dalam permusuhan satu dengan lain, saudara berkata ini adalah salib. Bukan itu yang Tuhan maksud. Tetapi salib itu berbicara tentang apa? Tentang penderitaan, kehinaan, ejekan, dan penolakan dari orang lain. Ya, jadi memikul salib berarti kita menerima penolakan dunia, menerima hinaan, menerima ejekan dari orang lain. Saudara, Tuhan Yesus sendiri berkali-kali dia harus memikul salib selama dia melayani. Jauh sebelum dia memikul salib yang sebenarnya, waktu di kayu salib, dipaku di kayu salib sampai mati. Saudara, dia bilang begini, di tempatnya dia sendiri. Orang-orang berkata, saudara, waktu dia melayani, orang-orang berkata begini, bukankah dia ini anak tukang kayu? Bahkan orang-orang ahli Farisi dan orang Saduki berkata kepada Yesus, dia ini adalah penyesat rakyat. Dia ini menghina Allah. Tetapi apa, saudara? Yesus tidak pakai tersinggung. Yesus tidak pakai sakit hati. Ya. Tetapi dia terus melakukan kehendak Bapanya. Demikian juga kita. Tidak usah tersinggung. Tidak usah sakit hati. Tapi terus lakukan kehendak Bapa kita. Terus lakukan firman Tuhan. Ada amin? Ada teman dari jemaat di Denpasar. Saudara, waktu dia mulai percaya kepada Yesus, dia dari kepercayaan yang lain sebelumnya. Kemudian waktu orang tuanya tahu bahwa teman saya ini memutuskan percaya pada Kristus, saudara, apa yang terjadi? Dia sampai orang tuanya sampai menyeret-nyeret dia, bahkan diseret sampai ke balai desa, saudara. Dia sampai ditelanjangi, padahal ini cewek loh ya, wanita yang sedang yang masih kuliah. Dia ditelanjangi, dan kejadian itu sampai membuat tetangga-tetangga, saudara, berkerumun melihat situasi itu. Orang tuanya benar-benar memaki dia, memukuli dia, bahkan hampir membunuh dia, saudara. Jadi, saudara, tentu ini sangat memalukan. Tetapi apa, saudara? Dia tetap memutuskan mengikut Tuhan Yesus. Sekalipun dia diusir dari rumahnya dan tidak dianggap anak sekalipun. Tetapi teman saya ini terus mengampuni orang tuanya. Terus mendoakan orang tuanya. Dan saudara, kabar baiknya, setelah beberapa tahun, situasinya berbalik, saudara. Teman saya ini malah menjadi anak kesayangan, menjadi seorang perempuan yang harusnya tidak dapat warisan, tetapi dia malah dapat warisan, saudara. Bapak Ibu saudara, kalau kita memikul salib kita, maka akan ada waktu perkenanan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Ada amin? Sekalipun sekarang mungkin seperti mengalami penolakan, mengalami penderitaan, cemoohan dari orang lain, tidak apa-apa. Lakukan terus yang menjadi bagian kita. Maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Di Lukas 6 ayat 22 sampai 23 berkata, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ayat 23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena cara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi.
Katakan di sebelahmu saudara, jangan khawatir mengikut Tuhan Yesus. Upahmu besar di sorga. Ada amin. Yang ketiga, bagaimana kita mengikut Tuhan Yesus? Ayat 34 tadi berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, mengikut Yesus bukanlah seperti mengikut di Facebook ya. Langsung follow. Bukanlah mengikut seperti di Instagram, menjadi follower. Bukanlah seperti mengikut subscribe di TikTok. Bukanlah mengikut langsung subscribe seperti di YouTube. Ya, tidak seperti YouTube-nya Tabita yang selalu bilang, "Halo guys, dukung channel saya, subscribe ya." Bukan begitu, Saudara. Ya. Jadi bukan itu maksudnya, tetapi pengikut Tuhan Yesus adalah melakukan perintah Tuhan setiap hari. Mengikut Tuhan Yesus adalah punya waktu bersama dengan Tuhan setiap hari. Berbicara kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Jadi sekali lagi, mengikut Tuhan Yesus juga bukan sekedar mengikuti ibadah hari Minggu seperti hari ini, mengikuti net group, mengikuti pengajaran yang seperti sebentar lagi akan ada kelas MD ya di sesi terakhir kita. Ya, tapi bukan berarti tidak penting ibadah, tidak penting net group, tidak penting pengajaran. Jangan sampai saudara yang ikut pengajaran dari minggu lalu, saudara mengatakan, "Hore, hari ini berarti pengajaran tidak penting." Bukan gitu maksudnya. Tetapi yang maksud daripada mengikut Tuhan Yesus adalah setiap hari bergaul dengan Tuhan. Ada amin? Jadi, kalau Tuhan berkata pergi, ya pergi. Kalau Tuhan katakan tabur, tabur. Kalau Tuhan katakan ampuni, ampuni. Kalau Tuhan berbicara kepada saudara belajar, belajar. Kalau Tuhan berbicara kepada saudara ayo sekolah STH, lakukan aja, gitu ya. Itu adalah bagian daripada kita mengikut Yesus. Kadang-kadang kita di tetangga kita gitu ya, ada orang yang kita kenal sepertinya dia sudah mulai curhat. Aduh, Tuhan sudah berbicara di sini, ayo doakan. Ayo kasih tahu firman. Kita bergumul, aduh kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Gitu ya. Jangan begitu. Itu namanya tidak mengikut Yesus dengan benar. Tapi waktu sudah ada suara di sini, kasih tahu. Langsung kasih tahu aja. Langsung Mas atau Dek atau Beli atau G, boleh saya doakan? Langsung doakan. Atau boleh saya kasih tahu firman Tuhan, boleh saya berbagi kesaksian, bagaimana hidup saya diubahkan, boleh saya menyampaikan ada kabar baik buat kamu, kamu pasti bisa dilepaskan. Nah, seperti anak saudara yang tinggal di rumah orang tuanya, anak-anak saya, ya, namanya mengikuti orang tua, berarti mereka harus bergaul dengan saya setiap hari, ada di rumah saya setiap hari, mereka melakukan apa yang saya perintahkan. Ya kan? Karena itu adalah tanggung jawab sebagai anak. Nah, demikian juga kita kepengikutan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi, kita harus bergaul setiap hari kepada Tuhan. Kalau saudara punya anak, kemudian di rumah saudara, anak saudara datang cuma sekali seminggu, atau datang cuma sekali sebulan, kira-kira sebagai orang tua, apa yang saudara lakukan? Begitu dia datang, apakah saudara senyum? Begitu nggak? Nggak ada. Yang ada tuh ya sekalian kamu nggak pulang, nggak usah datang deh. Ya kan? Ambil semua barang-barangmu, kamu pergi aja. Pasti orang tua begitu, karena saking kesalnya. Makanya Tuhan Yesus kalau kita suam-suam kuku, langsung dia hardik kita. Iblis, engkau pelis, aku tidak mengenal engkau. Kira-kira begitu. Jadi, harus punya waktu bergaul dengan Tuhan. Kalau kita mau mengikuti Yesus. Saya bertanya bagi setiap kita di tempat ini. Apakah kita masih mau mengikuti Tuhan Yesus? Katakan di sebelah kiri kananmu, apakah masih mau mengikuti Tuhan Yesus? Kalau saudara mau, mana angkat tangannya yang mau mengikuti Tuhan Yesus? Kalau kita masih mau mengikuti Tuhan Yesus, pertama Tuhan katakan apa? Kita harus menyangkal diri. Kemudian apa saudara?
kita harus memikul salib kita, dan kita harus mengikuti Tuhan Yesus setiap hari. Ada amin, saudara? Saya percaya setiap kita sudah cross-check hidup kita pada hari ini, kita kembalikan visi dan tujuan panggilan kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa bersama-sama, kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami kembali akan hidup kami, bagaimana kami cross-check kepengikutan kami kepada Tuhan. Bagaimana kami mengevaluasi hidup kami kembali kepada Tuhan. Supaya kami tidak terjebak dengan kehidupan yang lama, cara-cara kehidupan yang lama. Kami tidak terjebak dengan kepentingan kami diri sendiri, Tuhan. Tapi kami mau terus mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Supaya kami, Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Supaya tujuan dan panggilan Tuhan itu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, Tuhan, biar seluruh jemaat pada hari ini yang mendengar, Tuhan, Engkau berbicara kedalaman hati mereka. Bahkan Engkau menerjemahkan jauh lebih banyak. Engkau, Tuhan, mewahyukan, Engkau membukakan hati mereka sehingga setiap jemaat mengerti dan mulai melakukannya, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami katakan kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau, Tuhan, meninggalkan Engkau Yesus. Kami mau, Tuhan, mengagungkan Engkau di dalam hidup kami sepanjang hidup kami. Terima kasih, Bapa. Diberkatilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.